Islam khususnya untuk bangkit bersama dari tidur panjangnya lama dijajah oleh mereka. Karena apa? Karena statement ini dan komentar yang seperti ini saya rasa terlalu berlebihan ketika mengatakan semua para habaib adalah penjajah. Menyanyikan lagu Ya Tarim haram hukumnya sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Habib Alwi As-Segaf yang mengharamkan lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Menanggapi sebuah peradaban yang terjadi di bumi Nusantara ini, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengenai beberapa problem yang terjadi di masyarakat, yaitu yang berawal dari statement beliau dan penelitian beliau Kiai Haji Imaduddin terkait dengan nasab keluarga Ba'alawi, dan beliau menganalisa dengan apa yang terjadi pada saat ini. Al-Fakir tidak perlu menyampaikan, dan itu juga berlandasan dengan kitab yang sudah maklum dan dikenal oleh masyarakat, apalagi dikenal secara khusus oleh milenial. Statement tersebut yang begitu menjadi perbincangan hangat dan juga menuai kontroversi, dan di antara salah satu yang mendukung statement beliau adalah Kiai Ihya Nur Ihya yang berjibaku mendukung beliau, statement beliau terkait dengan nasab para habaib. Dan di antaranya sebagaimana cuplikan video beliau Al-Mukarram Kiai Haji Nur Ihya menyatakan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini adalah penjajah. Menurut saya sendiri, statement yang seperti ini tidak perlu untuk disampaikan, apalagi disampaikan kepada publik. Karena apa? Karena statement ini dan komentar yang seperti ini saya rasa terlalu berlebihan ketika mengatakan semua para habaib adalah penjajah. Dan perlu diketahui, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, toh seumpama pun dan atau memang sesuai fakta para habaib yang ada di Indonesia ini dan bukan asli penduduk Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan jangan sampai beliau untuk memukul rata secara keseluruhan. Karena yang namanya para habaib, dia bisa salah dan bisa benar. Sehingga sangat tidak layak sekali ketika ada ucapan bahwa habaib yang ada di Indonesia ini adalah penjajah. Tidak perlu diungkapkan yang seperti ini. Karena yang namanya para habaib, keluarga Ba'alawi, toh seumpama ada para ulama tidak mengakui keabsahan secara nasab, tapi mayoritas para ulama khususnya yang ada di Indonesia ini mengakui tentang masalah nasab daripada para habaib.
Kemudian yang kedua, ada statement beliau, Kiai Nur Ihya. Karena berawal dari salah satu Habib yang melarang untuk membaca sholawat Badar, sehingga beliau mengharamkan untuk membaca ya tarim. Hal ini saya rasa kurang bijak untuk disampaikan. Toh seumpama statement ada salah satu habaib mengharamkan sholawat Badar, setidaknya kita untuk menanggapi secara bijak dan produktif, tidak membuat kegaduhan, dan statement ini tidak akan pernah menjadi solusi. Karena ada salah satu habaib yang mengharamkan membaca sholawat Badar sehingga mempunyai statement dan komitmen bahwa membaca ya tarim akan diharamkan juga. Hal ini kurang begitu pas menurut saya. Tanggapan yang seperti ini kurang bijak dan kurang produktif. Dan kami mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Saya rasa untuk masalah ini tidak perlu diperpanjang. Untuk masalah menguji keabsahan para habaib yang ada di Indonesia ini. Apalagi masalah Wali Songo, saya rasa tidak perlu dipanjang lebar. Karena apa? Karena dampak negatifnya akan ada asumsi masyarakat bahwa para ulama pada saat ini sudah tidak bisa untuk dijadikan pijakan dalam sisi berkomitmen dan juga dalam sisi berkomentar. Dan mohon maaf sekali lagi kepada beliau, sudahilah untuk perdebatan masalah ini, baik dari karangan para ulama dan juga para habaib yang ingin mengoreksi keabsahan tentang nasab alawi, kemudian keabsahan nasab daripada para wali songo. Karena ulama-ulama terdahulu bumi Nusantara ini meyakini dan mempercayai bahwa habaib yang ada di Indonesia ini memang betul-betul keluarga atau zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan apa dalilnya, saya rasa tidak perlu dalil. Kalau yang seperti itu tidak perlu dalil. Kalau ada ulama meminta dalil, saya rasa dan saya yakini perlu ngaji dan mengkaji kalau ingin dalil. Kepada beliau Al-Fakir mohon maaf, sudahlah jangan diteruskan perdebatan ini dan dibuat panjang lebar, karena mengingat hal ini sudah banyak diadopsi oleh masyarakat awam sehingga dampak begitu besar negatif kepada masyarakat awam dari sisi memperhatikan dan memuliakan dan menghormati. Sekian dari Al-Fakir yang sangat minim ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.